Pemirsa, Bini Sepuh Gases Bali Jeromangku Wayan Chandra tutup usia pada Sabtu 3 Juni lalu pukul 18.30 WITA. Almarhum yang dikenal sebagai maestro ogoh-ogoh ini meninggalkan seorang istri serta 4 putra dan seorang putri. Suasana duka begitu terasa di rumah duka di Jalan Raya Sesetan, Denpasar. Tak hanya keluarga besar dan kerabat, kepergian almarhum yang dikenal sebagai seniman dan budayawan ini mendapat empati tokoh masyarakat dan pejabat di Bali. Almarhum Jeromangku Wayan Chandra meninggal dunia pada usianya 63 tahun. Almarhum meninggalkan seorang istri, Ninyoman Widiani, 4 putra dan 1 putri, serta 11 orang cucu. Putra ketiga almarhum, Nyoman Chandra, menuturkan, almarhum meninggal seakan telah direncanakan oleh beliau. Almarhum sempat mengalami sakit pada 3 bulan lalu. Namun, berbagai upaya pengobatan dan telah dinyatakan sehat. Namun 2 minggu terakhir, almarhum sempat mengaku kelelahan. Secara langsung ternyata beliau sudah melakukan hubungan spiritualnya dengan siapapun itu, bahwa dia mengucapkan kata 4 hari lagi otonan cucu. Nah, pada saat itu semua sedang berkumpul, jangan dibuat lama, buat yang terbaik. Itu yang dia pesan. Habis itu ketika itu dilakukan, kemarin puncaknya otonan cucu 2 orang. Jam 4:30 upacara sedang berlangsung dengan kondisi beliau mogok 2 hari tidak mau makan. Apakah ini sudah rencana beliau atau tidak? Habis itu kita bawa ke rumah sakit Sangla. Di sini upacara jalan, beliau pindah sementara 2 jam berlangsung. Di sini selesai, beliau pun berjalan. Koman Chandra mengatakan, sebelum meninggal, sang ayah menyampaikan pesan dalam membuat niatnya sesederhana mungkin tanpa mengurangi makna. Pesan yang beliau sampaikan kepada anaknya, buatlah kamu sebuah upakaryatnya yang sesederhana mungkin tanpa mengurangi makna. Besar kecilnya tergantung ketulusan ikhlas. Almarhum Wayan Chandra sejak kecil memiliki hobi seni, khususnya seni rupa. Beliau juga dikenal sebagai maestro ogoh-ogoh dan Bini Sepuh Gases Bali. Salah seorang tokoh masyarakat, Ketut Sumaria, menyatakan dirinya merasa kehilangan tokoh yang dinilai berani memanfaatkan teknologi sebagai bagian inovasi dalam berkesenian. Melakukan terobosan dalam hal pembuatan ogoh-ogoh, kemudian juga melakukan terobosan dalam banyak hal, dalam hal yatnya misalnya. Beliau tidak mau masyarakat Hindu Bali itu dibebani oleh sesuatu yatnya yang memberatkan. Salah satu contohnya adalah beliau itu melakukan suatu riset bersama anak-anak beliau, antara lain dengan Kadek Adi Indra. Dia melakukan riset dengan berbagai kepustakaan sehingga bisa dia menakar bahwa yatnya itu bisa dilakukan secara terukur. Pada Minggu petang 4 Juni 2017 dilaksanakan upacara gajum yang dipuput oleh 3 orang sulinggi dan upacara pengabedan dengan mempernawa Matumpang Salu yang dilaksanakan keesokan harinya. Tera Widya dan Alit Setiawan, Bali.